Komando Pasukan Katak, Kopaska. Always do it on my own, so I gotta get through it. Tanggal 31 Maret 2020 Komando Pasukan Kata atau Kopaska yang merupakan salah satu pasukan elit TNI AL memperingati hari jadinya yang ke-58. Pasukan elit yang disebut memiliki kemampuan setara dengan pasukan khusus Amerika Serikat Navy SEALs, ini dibentuk pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer operasi Trikora di Irian Barat. Saat ini Kopaska terbagi menjadi dua komando, Satuan Pasukan Kata Armatim di Surabaya dan Satuan Pasukan Kata Armabar di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Anggota Kopaska adalah prajurit-prajurit terpilih. Tugas utama mereka menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Mereka mampu menyelam hingga ke kedalaman 300 meter. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it. Inilah 5 hal penting yang harus kamu tahu dari Kopaska. Let's break it down for a minute. I want the crowd. Kopaska dibentuk untuk operasi Trikora. Semboyan Kopaska adalah Tanhana Wigna, Tansirna yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Mengutip dari buku Kopaska, spesialis pertempuran laut khusus yang diterbitkan dalam rangka 50 tahun Kopaska, awal terbentuknya Komando Pasukan Kata yakni saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau sekarang bernama TNI AL memperingati Hari Armada di Dermaga Ujung Surabaya. Presiden Soekarno yang menjadi inspektur upacara terkejut dengan aksi yang ditampilkan oleh dua orang prajurit TNI AL yakni Letnan Laut Joko Suyatno dan Sersan Emi. Kedua prajurit yang telah mendapat pelatihan di Underwater Demolition Team di Amerika Serikat tersebut melakukan aksi peledakan bawah laut yang membuat ledakan dahsyat hingga markas TNI AL tersebut bergetar. Meski ledakan dirancang hanya untuk unjuk kemampuan, namun saking dahsyatnya hingga memuncratkan lumpur dan air laut beberapa meter. Setelah ledakan, muncul Joko dan Imo dari kolong dermaga. Bung Karno yang masih terheran-heran langsung menghampiri dua prajurit tersebut. Meski mengenakan baju putih-putih kebesarannya Bung Karno, tak ragu menyalami dua prajurit yang telah membuatnya kagum tersebut. Aksi itu yang membuat Soekarno mantap memerintahkan ALRI membentuk Komando Pasukan Katak. 2 tahun kemudian, 31 Maret 1962, pasukan elit ini dibentuk. Syarat menjadi Kopaska. Calon Kopaska atau siswa pendidikan Komando Pasukan Katak di Kopaska harus melalui berbagai tahapan pendidikan seperti tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Proses pendidikan Kopaska dilakukan selama 10 bulan. Adapun syarat-syarat perekrutannya adalah anggota TNI AL berdinas minimum 2 tahun di KRI, Kapal Perang RI, Lanal, Antamal, Mabesal, Kolin Lamil, Armada RI, lulus kesamaptaan kemampuan jasmani, lulus tes ketahanan air, lulus psikotes khusus, lulus kesehatan khusus bawah air, secara sadar mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan siapapun. Kemampuan mengerikan anggota Kopaska. Tak hanya kemampuan fisik, Kopaska juga harus memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata. Misi sabotase, kamikaze, bunuh diri, pembebasan sandera, dan masih banyak lagi, harus mampu dilakukan oleh tim elit ini. Mereka dilatih untuk mengoperasikan senjata dan bela diri dengan tangan kosong.
Jika sedang tidak ada operasi atau misi khusus, Kopaska juga akan ditugaskan untuk guarding VIP seperti presiden, wakil presiden, atau orang-orang penting lainnya. Hal ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Pasukan dengan topeng menyeramkan di dunia. Selain memiliki kemampuan rata-rata di atas pasukan TNI lainnya, Kopaska merupakan salah satu pasukan elit TNI AL yang masuk jajaran pasukan khusus dunia dengan topeng paling menyeramkan. Mengenakan baret merah layaknya komando pasukan khusus TNI AD, prajurit Kopaska semakin garang dengan topeng tengkorak yang mereka gunakan saat sedang beraksi. Tampilan ini, seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan, biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. Beberapa operasi Kopaska dalam dan luar negeri. Kopaska merupakan satu di antara pasukan elit yang telah berpengalaman di medan pertempuran demi tegaknya NKRI. Misi pertama yang mereka lakukan setelah terbentuk yakni Operasi Trikora di Irian Barat, kala itu dengan persenjataan yang minim bahkan hanya berbekal kondom. Aksi Kopaska merepotkan angkatan perang Belanda yang tak juga hengkang dari Irian Barat. Selain operasi Trikora, Kopaska juga ikut di dalam pembebasan sandera awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera oleh Peromka Somalia. Dalam catatan sejarah, Kopaska juga merupakan satuan yang mengangkat jenazah para perwira TNI AD di Lubang Buaya yang menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Tak hanya pertempuran, Kopaska juga sering dilibatkan dalam operasi kemanusiaan pencarian korban pesawat jatuh Lion Air dan juga Air Asia. Prajurit Kopaska bahkan mampu menyelam hingga ratusan meter di bawah permukaan laut. Aksi Kopaska bahkan membuat dunia internasional berdecak kagum. Bagaimana pendapatmu tentang Kopaska? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, tinggal jejak kalian di channel ini, like, comment, share, and subscribe.